Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas logisme yang terbaru cuy, yakni chapter 504. Mari di chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan 3 teori guys. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, sebelum lanjut inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, kepada 2324 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu mensupport Mimin cuy. Terima kasih banyak. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan Eugene yang sedang ditelepon oleh Pikachu cuy, dan mengatakan kalau prediksi Eugene benar bahwa elit mengirim orang untuk menghentikan kertas merah sampai ke pertemuan tersebut. Tapi ya guys, ada satu kejanggalan yang menurut Mimin agak aneh aja. Kenapa Pak Hyungsoo tidak memfoto atau mengscan kertas merah tersebut? Padahal HP mereka kan sama-sama canggih guys, udah canggih semua. Ya maksud Mimin, minimal soft file-nya dikirim dulu lah lewat WhatsApp Circle gitu ya kan. Hard file-nya nyusul cuy, baik dikirim oleh Pak Hyungsoo atau siapapun ya. Kenapa gak gitu ya guys ya? Ada yang sepikiran sama Mimin guys? Komen di bawah. Oke guys, di sini saat Eugene masih berbicara dengan Pak Hyungsoo, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Lee Ji-hoon memutuskan untuk menghampiri Pak Hyungsoo dan akan bertarung dengan Jonggun guys. Sangat aneh ya kan? Kenapa dia memutuskan untuk pergi padahal perannya di situ juga sangat penting. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan mereka semua, yakni Eugene, mertuanya Jajang dan juga bapaknya Jae, membahas soal Jonggun dan memantapkan diri bahwa mereka harus memotong Super Choi Dongso guys, yang bernama Yamazaki Jonggun. Dengan artian Eugene dan kawan-kawan harus bisa menangkap Jonggun terlebih dahulu. Selain karena Jonggun adalah pengawal Choi Dongso, dia juga yang menjalankan bisnis Choi Dongso, yang artinya Jonggun adalah tangan kanan Choi Dongso cuy. Dan saat ini, saat Eugene menjelaskan semua itu, ada badai besar yang datang menghampiri mereka semua guys. Iya, orang itu atau badai itu adalah Choi Dongso guys. Tiba-tiba aja dia tahu lokasi di mana mereka berkumpul. Ini tentunya sangat menarik untuk dibahas kan guys, dan tentunya akan Mimin bahas di teori nanti. Namun saat Choi Dongso datang bahkan mengancam mereka untuk mengatakan apa yang mereka lakukan, bapaknya Jae dan juga mertuanya Jajang tidak memancarkan ekspresi takut guys. Ini menurut Mimin entah mereka sangat percaya diri dengan pengawalnya atau kepercayaan diri itu tidak berdasar. Menurut Mimin ya, untuk bapaknya Jae, dia sangat percaya dengan kemampuan Chitoge guys. Maksud Mimin dengan kemampuan Alexander Sofia. Dia aja dijuluki pahlawan perang guys. Jika kalian nggak tahu, Alexander Sofia adalah temannya Pak Jinchol guys. Jika kalian nggak tahu ya. Tanpa basa-basi, Manajer Kim, Sofia dan Mamang Ares ini langsung mengepung Choi Dongso. Tapi ya yang namanya elit, dia masih bisa tenang, bahkan tidak terlihat kehilangan ketenangannya. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, di chapter ini akhirnya kita diperlihatkan pertarungan antara guru melawan murid nih, antara Mahakarya melawan penciptanya, Hyungsoo melawan Jonggun guys. Di chapter ini juga Pak Hyungsoo menyebut Jonggun sebagai Hyung. Apakah ini clue dari PTJ kalau Pak Hyungsoo dan Jonggun adalah saudara guys? Ya enggak lah, sebutan Hyung itu kalau di Korea bisa ke orang yang lebih tua atau ke orang yang dia hormati guys. Nggak harus memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Setahu Mimin ya, koreksi jika Mimin salah. Dan Mimin juga akhir-akhir ini menemukan banyak sekali teori yang bertebaran kalau Jonggun adalah saudara dari Pak Hyungsoo. Kan ada yang bilang kalau bapak Jonggun adalah bapak Pak Hyungsoo guys. Tapi Mimin memiliki pemikiran sendiri mengenai hal itu. Tapi ya nggak akan Mimin bahas di video ini, karena video ini akan membahas chapter 504. Kalau kalian mau Mimin bahas tentang teori itu, boleh kalian komen di bawah dan like video ini. Di panel ini kita diperlihatkan Pak Hyungsoo yang mencoba melakukan jurus terkuat yang bernama ceramah no jutsu guys. Dia bilang kalau pertarungan mereka tidak ada gunanya, bahkan cenderung sia-sia. Choi Dongso akan tertangkap dan pemenangnya adalah Eugene dan dirinya sendiri guys. Dan tentunya jutsu itu tidak berhasil. Karena apa? Karena pertama, Pak Hyungsoo bukan Naruto dan Jonggun bukan Nagato yang mudah dipengaruhi oleh omongan orang lain. Di sini Jonggun dengan kerennya bilang, Pak Hyungsoo
kapan kita akan bertarung. Bener-bener keren banget guys Jonggun ini. Menurut Mimin, pria adalah Jonggun, anjay. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada panel ini tanpa basa-basi, setelah Jonggun bilang kapan kita bertarung, Kyungsoo langsung memukul wajah Jonggun dengan sangat keras. Tapi jadi yang namanya Jonggun, dia bisa menghentikan serangan itu, bahkan mengcounter serangan Pak Kyungsoo dengan pukulannya. Di sini Pak Kyungsoo kena telak dari pukulan tersebut dan kira Pak Kyungsoo kalah sampai di situ. Ya enggak lah, namanya dia juga karakter utama. Pak Kyungsoo bisa mengonter lagi dengan menggunakan Aikido guys, tapi dikonter lagi sama Jonggun gitu loh. Jujur guys, menurut Mimin pertarungan ini sangat seru, dimana mereka saling counter satu sama lain. Di sini Mimin bisa melihat kalau Pak Kyungsoo agak kurang tega saat melawan Jonggun, bukan karena dia meremehkan atau malah mengasihani Jonggun. Dia kurang tega karena orang yang dia lawan adalah gurunya sendiri, yang dia anggap sebagai Hyungnya sendiri guys. Itulah yang Mimin tangkap, karena di sela-sela pertarungan mereka diperlihatkan flashback Pak Kyungsoo saat masih dilatih oleh Jonggun. Di sini Jonggun dan Pak Kyungsoo saling jual beli serangan guys. Pak Kyungsoo dijadikan samsak oleh Jonggun, tapi Jonggun tidak bisa dijadikan samsak oleh Pak Kyungsoo guys. Pak Kyungsoo benar-benar sudah sangat berkembang dan menjadi seorang monster. Ya iyalah, gurunya aja seorang monster guys. Lihat panel ini, manusia macam apa yang berekspresi seperti ini saat bertarung kalau enggak Jonggun. Sekali lagi Jonggun guys. Ada panel ini juga, mereka masih saling adu jotos dan jual beli pukulan. Namun namanya pertarungan yang seimbang, keseimbangannya mulai goyang. Lebih tepatnya pertarungan ini memang gak imbang guys. Secara hardware Kyungsoo masih kalah jika dibandingkan dengan Jonggun. Dan bener aja, serangan terakhir Pak Kyungsoo sekaligus terkuatnya bisa dihentikan oleh Jonggun, bahkan dibalas dengan satu pukulan ke arah Pak Kyungsoo. Dia langsung pingsan guys. Namun jika kalian mengikuti arc anak perusahaan pertama, bukankah kondisi ini mirip guys? Mirip dengan apa? Nah, akan Mimin bahas di teori cuy. Oke, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, di sini kita diperlihatkan Jonggun yang akan mengambil kotak tersebut. Namun tak disangka-sangka, semua member Ilhe mulai dari anak perusahaan kelima sampai anak perusahaan kedua ada di tempat itu guys. Tapi ada dua wajah yang tidak terlihat di sana. Pertama, naga sang pelindung langit tapi tidak memiliki naga, dan yang kedua Ryuhei cuy. Pada panel ini adalah menurut Mimin panel yang sangat keren, karena meskipun Jonggun sudah dikepung oleh banyak orang, dia masih bisa bersikap tenang guys. Bahkan dia masih bisa sepat loh pada saat itu guys. Sungguh monster yang menakutkan guys. So guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai saat LJ pergi dan Choi Dong-soo datang. Oke guys, teori yang pertama pada panel ini semakin menguatkan bukti kalau LJ adalah mata-mata Choi Dong-soo guys. Atau paling boomnya lagi, LJ adalah tubuh kedua dari Choi Dong-soo guys. Kok bisa Min? Ya secara logikanya gini guys, pertemuan seperti itu yang akan membahas mengenai cara untuk mengalahkan Choi Dong-soo gak mungkin kan gak rahasia dan gak tersembunyi. Tapi di panel ini kita ditunjukkan Choi Dong-soo yang bisa datang ke tempat itu. Caranya gimana? Ya ada yang memberitahukan tempat itu. Ya orang itu kemungkinan yang sangat besar adalah Lee Ji-hoon. Yang pertama, Lee Ji-hoon kan keluar, Choi Dong-soo masuk. Nggak mungkin mereka nggak papasan di jalan. Yang pertama, kalaupun berpapasan, harusnya Lee Ji-hoon bertarung dengan elit guys. Tapi nyatanya apa? Elit bisa datang dengan kondisi yang masih sehat walafiat. Itu saja sudah mencurigakan. Yang kedua, bisa saja Lee Ji-hoon menaruh tubuh keduanya atau elit di sana guys, sehingga pas Lee Ji-hoon keluar masuk ke ruangan tersebut berganti tubuh menjadi elit, dan elit masuk ke ruangan itu. Dua itu yang paling make sense menurut Mimin alasan elit bisa ke tempat itu. Tapi kan Min, elit kan orang yang sangat hati-hati, pastinya dia tahu. Iya, tapi Eugene, bapaknya Jae dan juga mertuanya Jajang pasti juga orang yang hati-hati guys. Gak mungkin semudah itu mengekspos tempat mereka berkumpul. Itu teori Mimin yang pertama. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai Pak Kyungsoo kalah. Oke guys, di chapter ini, di panel ini kita diperlihatkan Pak Kyungsoo kalah telak oleh Jonggun. Ya iyalah, kalau Pak Kyungsoo menang malah aneh guys. Tapi jika kalian menyadari kondisi ini bukankah sama atau mirip dengan kondisi saat Pak Kyungsoo tepar dihajar Pak Kyungsoo pentol, yang artinya apa? Masih ada kemungkinan Pak Kyungsoo ori akan bangkit dan menggunakan apa guys? Black Eye-nya cuy. Jadi jika dia bangun
bertarung dengan Jonggun, sama-sama pengguna Black Eye bertemu, akankah akan menjadi pertarungan yang sangat menarik guys? Iyalah, sangat menarik. Di titik itu akan menjadi penentuan siapa yang lebih kuat antara Park Hyung-soo dengan Yohan. Ya jelas Park Hyung-soo lah menurut Mimin. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana? Karena menurut Mimin, kekalahan Park Hyung-soo ini masih sangat awal bagi arc ini cuy. Jadi dia pasti akan bangkit, entah Black Eye, entah Aliyat yang datang. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Next, teori yang ketiga adalah teori mengenai apa yang akan terjadi di next chapter. Oke guys, di akhir chapter ini kita kan diperlihatkan Jonggun sedang dikepung oleh banyak sekali orang kan guys. Tapi apakah itu cukup untuk menangkap seorang Jonggun cuy? Jika kalian lupa, Jonggun diberi julukan Zero Oni, yang berarti iblis putih kan guys. Saat dia dijuluki Zero Oni, pada panel itu adalah panel berwarna merah dan sekelilingnya banyak sekali Yakuza yang tergeletak guys. Yang artinya apa? Jonggun itu kemungkinan besar menghajar mereka semua. Yang kedua, saat Jonggun di penjara, itu kan semua tahanan dibabat habis oleh Jonggun. Yang artinya apa? Yang artinya Jonggun sangat terbiasa dikeroyok oleh orang lain. Nah, kalian nggak lupa lagi guys, saat Jonggun melawan semua Ilhe di arc Big Deal, itu kan dia solo melawan semuanya. Jadi menurut Mimin, orang sebanyak itu masih belum cukup untuk menangkap Jonggun. Yang kuat siapa sih guys di situ? Beberapa orang ini aja kan. Lainnya kan kroco. Kecuali kalau King Hobin datang dan menghajar Jonggun, itu mungkin bisa guys. Mimin percaya dengan potensi King Hobin. Iya, banyak sekali yang komen di video Mimin kemarin kalau Hobin adalah orang yang membawa kertas merah tersebut. Itu mungkin saja karena Hobin ada di tempat itu guys. Dan jika Hobin membawa ke sana, tentunya Aliyat yang lain pasti akan berkumpul untuk mengakhiri semua ini. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 504. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Dan jangan lupa kita teorikan cuy, apakah Park Hyung-soo bisa menundukkan monster yang bernama Jonggun? Ya nggak bisa lah. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro.